Pemirsa, mobil pembawa uang senilai 4 miliar rupiah hangus terbakar akibat korsleting listrik di Jalan Trans Barat Sulawesi. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32, minibus terbakar juga akibat korsleting listrik hingga menyebabkan kemacetan. Tolong. Ada keranda? Itu pintunya Pak, pintunya. Kayak mobil box, ada itu pintunya, ada rang-rangnya. Inilah detik-detik kebakaran yang melahap sebuah mobil box pengangkut uang di Jalan Trans Barat Sulawesi. Kayak mobil pengantar uang ini. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bodi mobil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mobil terbakar habis beserta buatannya, yakni uang tunai senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Usai berhasil dipadamkan, petugas kepolisian memasang garis polisi di sekitar mobil dan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya mobil. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Polewali Bandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Peristiwa bermula saat minibus melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta. Saat di lokasi kejadian, minibus mengeluarkan asap di bagian mesin hingga api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Akibat tak kuat menanjak, truk tronton menabrak warung dan truk box hingga menyebabkan kemacetan parah di Sumedang, Jawa Barat. Sementara di Jimbrana, Bali, 1 orang tewas akibat dihantam truk yang juga gagal menanjak. Aduh, ini macet total guys. Lapor. Ini rusak guys. Aduh. Sebuah truk tronton menabrak truk box hingga menutup akses Jalan Nasional Bandung-Cirebon, kawasan Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat tronton gagal menanjak di tanjakan menikung hingga mundur dan menabrak warung hingga hancur. Tronton kembali melaju dan menabrak truk box yang melaju di depannya hingga terperosok ke selokan. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas macet total hingga mencapai 2 km. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang yang berada di lokasi melakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 minibus. Tidak ada korban jiwa, pengemudi truk tronton pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Arus lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenva, iNews melaporkan. Masih di seputar iNews siang, cuaca buruk menghantam Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten hingga menyebabkan 1 unit pick-up pengangkut buah-buahan terguling. Peristiwa tersebut terjadi saat pick-up akan masuk ke lambung kapal feri, namun tiba-tiba cuaca ombak besar menerjang. Pick-up pengangkut buah-buahan ini terbalik saat akan masuk ke lambung kapal feri di Dermaga 1, Pelabuhan Merak, Cilegon tadi malam. Pick-up yang dipenuhi oleh barang angkutan ini oleng hingga hilang keseimbangan tepat di jalur rem atau jembatan penghubung antara dermaga dan kapal. Akibatnya pick-up terguling dan menyebabkan seluruh muatannya berserakan di area dermaga. Kondisi cuaca ekstrim yang tengah melanda perairan Selat Sunda menjadi penyebab peristiwa ini. Bahkan beberapa truk yang akan keluar dari dalam lambung kapal feri juga sempat mengalami kendala. Besarnya ombak menyebabkan jembatan rem terombang-ambing hingga tak stabil. Petugas mengimbau pada sopir truk dan penumpang lainnya untuk berhati-hati selama cuaca ekstrim menerjang di kawasan Merak. Gunungan sampah setinggi 5 meter masih teronggok di TPS Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat. Warga mengaku kondisi tersebut sudah terjadi sejak 5 bulan lalu. Gunungan sampah setinggi 5 meter ini sudah menumpuk selama 5 bulan di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Campuran sampah organik dan plastik ini pun menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu.
Warga mengaku sampah ini juga berasal dari pengendara motor yang melintas dan membuangnya pada malam hari. Salah satu petugas TPS Gunung Batu mengaku penumpukan terjadi lantaran armada pengangkut tidak beroperasi sejak pertengahan tahun. Padahal sebelumnya sampah biasa diangkut 3 kali seminggu. Dan selama penumpukan terjadi, petugas di TPS mengaku hanya melakukan pembersihan seadanya agar tumpukan tidak meluber ke jalan. Warga pun berharap pengangkutan sampah bisa kembali berjalan rutin seperti sebelumnya. Karena dikhawatirkan jika sampah terus menumpuk, malah akan menimbulkan terjadinya longsor sampah yang sangat membahayakan pengendara. Sementara lokasi TPS ini berada di ruas jalan penghubung kota Bandung dengan kota Cimahi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Di zaman modern seperti sekarang ternyata masih ada manusia gua. Seperti apa kehidupannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di seputar iNews Siang. Sertifikasi halal penting dimiliki oleh pengusaha untuk menjamin kualitas produk pada pelanggan muslim. Kepatuhan pada sertifikasi halal adalah pondasi penting menuju Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kementerian Perindustrian dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terus mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan produk mereka dalam program sertifikasi halal. Penguatan produk halal Indonesia didukung melalui kerjasama jaminan produk halal antara kedua pihak. Saat ini halal bukan hanya sekedar perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai pemicu daya saing bagi produk UMKM di pasar global. Kalau mau diteliti yang lebih dalam lagi risetnya, saya yakin makanan juga nomor 1. Mengapa sekarang belum? Datanya ada. Kenapa? Dari 66 juta pengusaha di Indonesia, 20% kan kuliner. Itu yang baru mendaftarkan, itu baru 3 jutaan. Artinya baru berapa persen? Tapi bukan berarti mereka nggak halal, mereka cuma belum tertib halal. Bayangkan kalau mereka sudah tertib halal, kita nomor 1. Peningkatan sertifikasi halal di tengah pengusaha juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pelecehan seksual pada perempuan masih terus terjadi. Dari meja kerja hingga transportasi umum, kaum hawa kini tak lagi aman. Yang terbaru menimpa karyawan Transjakarta diduga dilecehkan oleh 2 atasan mereka. Siang itu gabungan pekerja menyerukan tuntutan mereka di depan gerbang PT Transjakarta Cawang, Jakarta Timur. Mereka meminta agar perusahaan segera menindak tegas 2 atasan yang diduga telah melecehkan 3 rekan kerja perempuan mereka. Ratusan pengunjuk rasa merasa hukuman yang diberikan pada kedua terduga pelaku tidak adil, yaitu hanya sebatas surat peringatan kedua. Mendengar keresahan para pekerja di bawah naungannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan seperti sayatan luka yang terus-menerus ditoreh dan melukai kaum hawa. Angka laporan kasus pelecehan perempuan merangkak naik, bahkan menyentuh angka 445.000 lebih laporan per tahun. Pelecehan tak kenal ruang dan waktu, bahkan di tempat yang seharusnya paling aman seperti perkantoran justru menjadi ranah terbanyak terjadinya pelecehan seksual. Disusul transportasi umum hingga media sosial. Ironisnya ketika perempuan dituntut agar terus maju, langkah mereka justru terhalang karena tidak ada lagi ruang aman ketika kaki-kaki mereka menginjak dunia luar. Tim Liputan iNews melaporkan.